Dinten apa nih Pak Ji? Sabtu nggih? Oh, berarti ini akhir tahun ini, lek nurut ru'yah, ya. Mungkin dalu malam 1 Muharram menurut ru'yah. Kalau Istiqmal 1 Muharram hari Senin. Berarti mungkin niki qoblal maghrib, ba'dal asar, doa akhir tahun, ba'dal maghrib doa awal tahun, ya. Kita melanjutkan pembangunan pengimaman masjid. Berarti bangun pengimaman ini orang tahun nih Pak Ji. Tahun 1445 sampai 1446 Hijriah. Nah, ini kita membangun ini buletannya ini. Kita teruskan ya. Nah, itu kan kita tempeli buletan itu. Begini. Seperti di gambar itu, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Opo pengimaman itu kok bulat gini. Kok bulat. Padahal digawe kotak yo iso. Orang membangun pengimaman masjid ya, itu selalu bentuknya bulat gini. Bulat. Andaikan dibuat kotak segi 4 atau segi 3 misalnya, atau segi 5 atau segi 6 atau segi 7 ya, kan bisa juga sebetulnya itu gitu ya, dibuat model apa saja sebetulnya bisa, tapi kenapa kok selalu dibuat bulat gini ya, ya, bulat. Dulu-dulunya dari mana itu, asal-asalnya dari mana? Ada berita, keterangan, coba apa? Kira-kira aja, kira-kira apa? Nggak tahu. Nah, gini ya, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asal-asalnya pengimaman itu dibentuk ya bulat gitu. Itu asalnya ada orang sholat. Ada orang sholat ya, menghadap ke kiblat. Pada saat itu matahari itu ada di sana, ya di belakangnya sana. Nyentrong, sinar matahari itu nyentrong menjadi bayangan orang yang sholat itu pas di kepalanya ini. Nah, karena kepalanya itu bayangannya itu bulat, nah, kemudian ditengeri, besok di sholat di situ ya, iya. Yang imami di situ, iya. Di mana tepatnya kemarin? Di sini aja gitu. Oh iya, nah, supaya mudah untuk selanjutnya digambar gini, bulat gini. Setiap ngimami, siapa saja yang ngimami di situ ditempatkan di tempat orang yang pertama kali ngimami tadi itu. Karena sudah ada tempat pengimaman dibulatkan gini gitu. Lah, itu asalnya yang ngimami ya enggak pakai serban. Jadi kopiah biasa serban bulat gini. Asalnya begitu. Kemudian suatu saat yang imam pakai serban gini. Lebih besar. Matahari nyentrong ya, bersinar dari ufuk di belakangnya sana. Ternyata yang tadi dibulatkan gini ini ternyata ada lagi bayangan kedua lebih besar karena ada serbannya. Digambar dua. Jadi ada dua gambar, dua bayangan yang digambar di situ itu, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, makanya seperti itu ada dua macam ya, itu hitam putih yang kecil ya, yang dalam ya, sebentuk kepala itu. Nah, yang kedua lebih besar, bayangannya serban. Nah, itu asalnya begitu. Siapa dulu orang yang pertama kali sholat? Ya para nabi yang sholat. Tidak ada di dunia ini orang pertama kali sholat selain para nabi, tidak ada. Yang awal-awalnya sholat di dunia ini ya para nabi. Alaihum alaf salam. Nah, makanya pengimamannya seperti begitu itu ya, kita lihat ke sana ya. Nah, itu kan bulat gitu. Nah,
Yang dalam itu seperti bayangannya kepala. Ya, kemudian yang luar itu lebih besar lah, itu seperti bayangannya serban. Begitu. Nah, kan ya. Tuh, seperti bayangannya kepala. Yang atas bayangan serban, jadi dua. Di Madinah kan gitu loh, itu kan dua ya, ada yang dalam, ada yang luar lah itu ya. Ini yang dalam, nah, itu yang luar, begitu ya. Itu manusia pertama kali sholat di bumi ini ya, itu adalah manusia, yaitu Nabi Adam dan para nabi alaihim alaf salam, begitu. Itu ya, ayyuhal ikhwah al-a'izza, ayyuhal ikhwan al-kiram al-fudula. Kalau apa yang saya terangkan ini perlu diperbaiki, ditasfih, monggo. Saya malah berterima kasih, alhamdulillah, bersyukur ada yang mentasfih, membenarkan apa yang saya terangkan ini. Ya. Wis tahu gambar sih awakmu? Lah, gambar itu penting. Ya. Gambar yang tidak melanggar syariat. Gambar yang tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena pelukis yang menyalahi aturan agama itu siksanya berat di akhirat ya. Asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al musawwirun. Orang paling sangat siksanya di akhirat itu adalah orang yang tukang melukis, yang bentuk lukisannya seperti makhluk hidup. Nah, gitu. Kalau seperti makhluk hidup tidak boleh. Tapi kalau gambar seperti misalnya gambar meja, gambar rumah, tidak apa-apa ya. Gambar bayangan, tidak apa-apa gitu. Tapi kalau melukis makhluk hidup, itu berdosa. Kelak di akhirat itu ya, siksanya yang paling berat. Asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Nah, gambar itu yang bagus lah, yang bermanfaat, yang tidak berdosa. Saya juga sering menggambar, tapi yang saya gambar itu rumah, bangunan, tiang, pondasi, wowong, pintu, tidak bisa hidup. Apa ada pintu bisa hidup jalan sendiri? Tidak ada kan ya. Saya gambar karena pintu tidak bisa jalan sendiri, saya gambar. Tidak apa-apa, boleh, asal tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala wa azza wa jalla. Lah, kalau ada perbedaan pendapat, ini pendapat saya, ini pendapatnya orang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, ada berbagai macam perbedaan pendapat, itu boleh ya, orang berbeda pendapat boleh. Dalam satu hadis, kalau pendapatnya benar dapat pahala 2. Kalau pendapatnya salah, boleh walaupun pendapatnya salah, malah dapat pahala 1. Ikhtilaful a'immah rahmah lil ummah. Perbedaan pendapat di kalangan para a'immah itu adalah rahmat bagi umat Islam ini. Ya, jangan dibuat gegeran, tukaran, laknat melaknati, tidak ada ikhtilaful a'immah laknat, tidak ada, salah itu. Yang benar ikhtilaful a'immah rahmah lil ummah, nah itu yang benar. Jadi boleh berbeda pendapat. Misalnya begini, berbeda pendapat, oh itu dulu misalnya ya, asalnya dibentuk itu niru kubah di alam gaib sana. Jadi di alam gaib itu ya, itu ada kubah ya, Baitul Makmur misalnya, dan lain-lainnya misalnya ini ya, itu didatangi malaikat tiap hari, itu berapa banyaknya malaikat masuk ke situ ya, enggak keluar cukup. Nah, itu kubahnya bentuknya gini karena saya lihat dengan mukasyafah di ndukur kono, di arsy ya. Nah, itu di Baitul Makmur saya lihat itu bentuknya bulat. Nah, makanya pengimaman dibuat bulat gitu. Misalnya punya pendapat begitu, monggo ya.
Jadi boleh silakan berbeda pendapat, alhamdulillah. Ojo anu mulai beda pendapat geger-gegeran, ilo-iloan, laknat melaknat, ya, membid'ah-bid'ahkan misalnya. Tidak boleh gitu itu, ya. Itu melanggar ulama itu. Melanggar ulama, melanggar hadis, melanggar sahabat. Karena Rasulullah membolehkan berbeda pendapat, pendapatnya benar dapat pahala 2, pendapatnya pendapatnya salah dapat pahala 1. Itu hadis, berlaku kepada sahabat, juga berlaku kepada para ulama. Jadi kalau geger-geger gara-gara berbeda pendapat, laknat melaknat, ilo-iloan, memaki-maki, ya, bentrokan, geger, konflik, ya, fitnah memfitnah, itu melanggar ulama, melanggar sahabat, melanggar Rasulullah, baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kita yang rukun, yang penuh rahmah lil ummah. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat yang ada ini, umat Islam jadi rahmat, berkasih sayang, damai. Begitu caranya, ya. Baik pemimpin ataupun umat seluruhnya itu harus pandai-pandai memahami rahmat, mewujudkan rahmat di dunia ini, sehingga risalah Rasulullah itu menjadi rahmatan lil alamin. Ya, kita teruskan bangun ini. Ada ngaji, ada bangun, ada perang. Ya. Nah, sekarang di sini kan tidak ada perang. Nah, perang kita al jihadul akbar. Ya, majelis taklim, hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih, hafal tasawuf, hafal torekot, hafal nahwu, hafal sorof, hafal balagho dan lain-lain, ya, ilmu-ilmu an-nafi'ah. Itu jihad kita. Nah, untuk mewujudkan majelis taklim perlu masjid. Masjid perlu pengimaman. Pengimaman perlu tekel, perlu semen, perlu tukang, perlu uang, perlu waktu, perlu tenaga. Nah, ini kita al jihadul akbar. Insyaallah biidznillah wa karomati wa fadli. Yuk kita lanjutkan itu, ya. Sini ambil Yaya sini. Lah, ini diawal dari atas dulu, ya, kita bentuk. Lah, ini kita bentuk. Sini sayang, sini ambil Yaya sini. Lah, ini tempelkan di sana. Ya. Itu kan ada malnya itu. Nah, terus yang sana kan ada putih-putihnya itu, ya, atas 1 bawah 1, yang atas itu imamnya, yang bawah makmumnya. Nah, kita kasih imam sama makmum di sini. Kita kasih putih-putih di sini. Nah, ini imamnya, ya, yang ini makmumnya. Oh, gitu kan, ya, sama dengan yang situ. Nah, itu ada putih-putihnya itu imam, ya, yang atas itu, yang atas ini imam, ya, yang bawah itu makmum itu. Nah, kita pasang dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini masang yang putih sebelah, ya. Iya, sini.